wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, yang kita tidak akan bisa mampu untuk menghitung nikmatnya, untuk kita diinspirasi berterima kasih kepada Allah, karena tidak akan mampu kita menghitungnya. Otomatis juga tidak akan mampu untuk menyatakan terima kasih ya Allah atas ini, terima kasih ya Allah atas itu, karena saking banyaknya yang Allah berikan pada kita. Dan salawat serta salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi para sahabat, terutama sekali keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada sebuah doa dalam zikir pagi yang ringan di lisan, tapi amat sangat berat sekali dalam prakteknya. Kita membaca zikir pagi, salah satunya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau kita ingat-ingat lagi, itu juga akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka? Kita ditanya, siapa Tuhanmu? Di atas muka bumi ini, teorinya kita berkata Allah Tuhan saya, tapi konsekuensi dari zikir raditu billahi rabba amat sangat berat. Kenapa? Karena nyatanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Banyak yang bisa lolos dari itu, dia melaksanakan, dia dengar, dia ucapkan, dia taat. Allahus Samad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung, tapi kenyataannya masih ada jimat, masih ada orang-orang sing dijagake nggo silehan. Orang Jawa bilang gitu, aku nek rak jagake kae rak iso urip aku. Gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini untuk nutup yang itu dan seterusnya. Pinjol marak, naudzubillahi min zalik. Bang titil dulu, sekarang lebih modern lagi, pinjol. Dari 1 juta sampai jadi 100 juta. Ceritanya bukan cuma satu, banyak. Bagaimana ini dikatakan bahwa oh kami sudah menempatkan Allah sebagai tempat satu-satunya bergantung? Bohong. Di organisasi-organisasi kemasyarakatan, simpan pinjam 5.000 kembali 5.100. Diingatkan, oh ini sudah kebiasaan, ini riba, Allah tidak suka, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, gimana lagi? Lah nanti koperasinya nggak bisa dapat keuntungan. Baru ayat kedua sudah gagal. Na'udzubillahi min zalik. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Diperanakkan itu gimana?
kita membiarkan orang-orang saudara kita yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu 3, ya silahkan, itu keyakinan mereka. Silahkan, asal kita tidak membenarkan hari-hari nuwun sewu. Tuhan dilahirkan hari ini, Tuhan mati hari itu. Tugas orang Islam itu ya harus tetap Allah Esa, ya sudah. Seorang lain meyakini itu silahkan, tapi kita jangan meyakini iya ya ternyata Tuhan itu dilahirkan. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah menyalahi ayat selanjutnya, dan masih banyak kaum muslimin yang meyakini hal seperti ini sebagai ranah toleransi. Toleransi itu bukan seperti itu. Silahkan orang-orang yang meyakini Tuhan itu ada, Tuhan menciptakan, Tuhan kegelapan, Tuhan memelihara langit dan bumi, itu pisah-pisah sendiri-sendiri, aliasnya namanya dewa-dewa. Silahkan, kita jangan mengganggu mereka beribadah. Monggo silahkan, tapi kita jangan meyakini, apalagi nonton film-film seperti itu yang kita akan dengan tenang bilang, iman saya kuat kok, saya tahu Tuhan saya itu Allah. Ya namanya mata diracuni turun ke hati, setiap hari nonton seperti itu pasti terracuni. Jamaah sholat yang dirahmati Allah, hati kita itu lemah. Rasulullah SAW sampaikan, hati itu ibarat bejana. Apabila bejananya itu bersih, maka yang diisi kalau kotor ia akan orang Jawa kalau bilang kesilak. Kesilak itu terpisahkan. Tapi kalau bejananya itu kotor, semua masuk, mau puntung rokok, mau itu tisu bersih, mau itu dahak, mau itu air hujan, mau air comberan, masuk semua. Terus kita bilang, iman saya kuat. La haula wala quwata illa billah. Padahal dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelang meninggalnya beliau setiap hari berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balik hati, yaitu Allah, sabit qalbi, teguhkan hati ini, ala dinik, dalam agama ini, agama Islam. Itu Rasulullah. Lah kita tuh siapa? Kok kita yakin iman kita tuh kuat? Kalau Allah kuatkan, alhamdulillah. Kalau kita bermain-main dengan hal seperti itu, pasti kita akan tertular. Kita kumpul dengan orang nggak bener, sedikit banyak pasti pemikiran nggak benernya nular. Itu sudah rumus kok. Dalam ilmu kemasyarakatan itu sudah dirumuskan. Dalam ilmu agama sudah ditekankan, ya pilih teman, jangan sembarangan. Nanti yang nemani orang-orang yang nggak benar siapa? Kita doakan, kita ajak. Caranya ajak gimana? Berangkat ke masjid, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Hati kita mungkin gemes lihat orang itu kok ngombe wae, tongkrong wae, nuwun sewu. Kita ucapkan assalamualaikum dengan niat apa? Supaya Allah selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Jamaah sholat dan dirahmati Allah. Dan pertanyaan kedua, Mama dinuk, apa agamamu? Supaya lancar latihannya, insya Allah mudah. Sebentar lagi Idul Kurban. Kita dalam hari yang tersisa berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan saya berkorban. Disitulah letak iman kita diuji oleh Allah, dan Allah berjanji akan Allah bantu. Dene misal kita tuh gagal berkorban, ya sudah, nggak apa-apa.
tapi usaha kita pasti ada harganya di hadapan Allah, pasti dihitung pahala insya Allah. Jamaah sholat duhur yang dihormati Allah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mari kita perbanyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah ampuni dosa kita sekalian, dan semoga Allah kumpulkan kita sekalian di surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.